Ya, apakah memang itu untuk sedikitnya menurunkan elektabilitas dari Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang lalu ya? Akhirnya dianaktirikan. Kalau memang itu betul, Pak Jokowi memang sangat wow sekali lah. Wah, satu-satu mulai terbungka ya. Dan saat ini giliran Ridwan Kamil setidaknya membuka mata kita pada saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Dan bahkan Ridwan Kamil mengungkapkan lah, setidaknya dana APBN atau dana transfer daerah itu sangat minim sekali ke Pemprov DKI Jakarta. Dan bahkan juga ditanggapi oleh manto Sekjen PBB ya, Jahat Nyamul, setelah menjabat presiden pun beliau masih aja dendam ke Anies sampai Jakarta dianaktirikan. Apakah pada saat lalu memang ada pandemi COVID dan juga dana APBD dari DKI Jakarta itu sangat banyak sekali, yaitu mencapai 80 triliun dan lain sebagainya. Ya, memang kalau kita lihat ya dari pemberitaan, DKI terima dana transfer daerah 16,34 triliun untuk 2021. Nah, bahkan saya juga membandingkan ya, setidaknya dana transfer daerah yang diterima oleh Jawa Timur misalkan. Nah, kalau kita melihat dana transfer daerah ke Jawa Timur, dana transfer APBN ke Jawa Timur. Kalau kita lihat dari sini, dukungan APBN kepada APBD melalui transfer daerah per 31 Juli 2024 telah mencapai 59% dari pagu dengan realisasi sebesar 47,66 triliun atau tumbuh 4,87% YoY. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Jadi menurut saya sih kalau transfer hanya 16,34 triliun pada tahun 2021 menurut saya sangat kecil sekali bila dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Ya, sama dengan yang dikatakan oleh Ridwan Kamil ya ketika dimintai jawaban oleh Mbak Najwa Shihab. Bahkan dari caption dari video, Kang Emil bongkar jahatnya Jokowi anaktirikan Jakarta. Nah, akhirnya juga semua mulai terungkap satu persatu ya. Nah, tetapi untungnya, wah, setelah Pak Jokowi terlihat dendam kepada Anies Baswedan, dan bahkan Anies Baswedan itu konon katanya sih tidak menjadi sebagai calon gubernur DKI Jakarta itu gara-gara intervensi dari pemerintahan pada saat lalu masih dipimpin oleh Pak Jokowi. Konon katanya seperti itu sih. Apakah memang demikian? Apalagi ditambah dari statement Ridwan Kamil ketika diwawancara oleh Najwa Shihab. Untungnya loh, yaitu Hasto menyebut Jokowi mulai kehilangan pengaruh di Jateng. Ya, kalau kita lihat dari hasil survei-survei memang sih Pak Jokowi itu sudah mulai kehilangan pengaruhnya. Apalagi di Jateng ya, di Solo saja elektabilitasnya itu juga masih kalah dengan kader PDIP di Solo loh, di Solo. Yaitu tempat kelahiran dari Pak Jokowi dan juga Gibran. Itu bahkan dari hasil elektabilitas calon yang didukung oleh PDI Perjuangan. Itu bahkan juga tetap mentereng walaupun ada dukungan di belakang calon yang lainnya yaitu Pak Jokowi. Tetapi kader dari PDIP juga elektabilitasnya di Wali Kota Surakarta cukup mentereng. Terbukti memang pengaruh dari Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Joko Widodo itu sudah mulai pudar ya, dan sudah mulai sirna ya. Dari sini saja saya sangat kaget sekali ya, begitu dendamnya kah ya Pak Jokowi dengan Anies Baswedan, dan juga Pak Jokowi sangat dendam sekali dengan Ibu Mega ya. Apakah pada saat lalu Bu Mega mengatakan Pak Jokowi petugas partai, ataukah ketika Ibu Megawati menyebut Pak Jokowi bukan siapa-siapa kalau tidak ada PDI Perjuangan? Apakah gara-gara dua kalimat tersebut akhirnya Pak Jokowi bermanuver hingga sampai saat ini pun? Ya, kita tidak tahu, tapi yang jelas manuvernya sangat wow sekali dan terlihat sangat dendam sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya? Emang karakter begitu ternyata. Sepertinya akan dikopas sama 01 nggak bisa kerja. Haha, 01 nggak bisa kerja. Nah, bahkan tidak hanya di Jawa Tengah saja, bahkan juga endorse Jokowi dinilai tak berpengaruh elektabilitas Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Ini alasannya. Dan kalau kita lihat dari dua
survei ya, dari SMRC dan Carta Politika, endorse dari Pak Jokowi setidaknya tidak berpengaruh signifikan di Pilkada Jakarta. Terlebih yang berpengaruh itu adalah dari dukungan Basuki Cahayapurnama dan Anies Baswedan. Nah, menurut saya Pak Jokowi sudah dikalahkan lah oleh Anies Baswedan ya, karena dukungan yang masif di DKI Jakarta itu adalah dukungan dari Anies Baswedan. Beruntunglah Pak Pramono Anung didukung Anies Baswedan, bukan dari Pak Jokowi. Sangat beruntung sekali didukung oleh Basuki Cahayapurnama dan khususnya masyarakat Jakarta tentunya ya. Nah, pasti kalau Pak Jokowi melihat ini, wah pasti juga tidak akan terima kemungkinan ya, karena Pak Jokowi itu dari tingkat kepuasan kinerja masyarakat itu sangat puas sekali. Bahkan dari hasil survei yang pada waktu lalu itu sekitar 80% lebih, bayangkan 80% lebih loh. Nah, Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi turun ikut mengkampanyekan calon gubernur atau Cagup Ridwan Kamil. Sayangnya endorse Jokowi tersebut dinilai tidak punya dampak. Kenapa? Analis politik Arif Nurul Imam kepada FIFA mengatakan kalau untuk Jakarta tetap sulit bagi Ridwan Kamil walau Jokowi sampai turun gunung. Jakarta itu pemilih kritis dan cenderung otonom, sehingga saya tidak begitu yakin endorsement Jokowi akan begitu efektif untuk mendongkrak elektabilitas RK yang hari ini tetap tersalip oleh Pramono Rano, jelas Arif pada 19 November. Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Skala Data Indonesia itu mengatakan survei terbaru saat itu justru memperlihatkan kalau Pramono Anung Rano Karno elektabilitasnya semakin tinggi, bahkan sudah melampaui elektabilitas Ridwan Kamil Suswono. Tingginya elektabilitas Pramono Rano yang diusung PDIP dan didukung Hanura serta Partai Umat itu menurut Afif karena pasangan ini melakukan kerja-kerja politik yang masif, di samping diuntungkan oleh faktor komposisi demografi etnik di mana suku Betawi dan Jawa merupakan mayoritas, dan itu mempresentasikan Pramono Rano, di mana Pramono adalah dari Jawa sedangkan Rano Karno yang juga dikenal sebagai Bang Dul anak Betawi ya, seperti itulah. Nah, bagaimana menurut Anda ya? Nah, bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah, Ridwan Kamil ini bukan hanya sudah membongkar jahatnya Jokowi, anak tirikan Jakarta, tapi juga sudah menampar wajah Prabowo. Prabowo selalu bilang dukung calonnya di Pilgub agar satu dengan pemerintahan pusat. Ternyata masalahnya bukan di gubernur tapi presiden. 01 gak bisa kerja. Ya, sangat wow sekali lah. Dan ternyata saat ini sudah terungkap ya. Wah, ternyata ada udang di balik rempeyek ya. Kemungkinan Jakarta dianaktirikan pada saat lalu itu untuk ya setidaknya menstop lah Anies Baswedan untuk Pilpres 2024, kemungkinan itu ya. Dan akhirnya saat ini terungkap sudah ya skenario yang dirancang oleh Pak Jokowi kemungkinan ya. Dan akhirnya juga betul pada Pilpres 2024 Anies Baswedan juga akhirnya bertarung pada konsultasi Pilpres 2024. Ya, apakah memang itu untuk sedikitnya menurunkan elektabilitas dari Anies Baswedan pada Pilpres 2024 yang lalu ya. Akhirnya dianaktirikan. Kalau memang itu betul, Pak Jokowi memang sangat wow sekali lah. Ya, tapi saya berharap pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.